Shalom. Selamat malam. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Malam hari ini kita percaya Tuhan hadir di tempat ini saat ini, oke? Coba tengok kiri kanannya. Ada wajah Tuhan di sana. Amin. Mari kita mulai acara persekutuan doa ini. Kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagu, mungkin bagi yang belum tahu mungkin lagu baru ya. Jadi kalau yang baru sudah tahu bisa langsung nyanyi, tapi kalau yang belum mungkin kita satu kali baru keduanya baru mulai. Oke. Tuhan, pilihku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, di sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kita ulang sekali lagi. Ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku. Kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa. Kiri kananku ada Tuhan. Amin. Gitu ya. Amin. Jadi benar, kita sudah tadi nyanyi, kiri kananku ada Tuhan, di sekelilingku juga ada Tuhan. Patutlah kita pada malam hari ini kita bersyukur. Amin. Amin. Oke, silakan duduk. Benar Tuhan, Engkau selalu ada di dalam hidup kami, di sekeliling kami, di setiap musim kehidupan kami. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan dan kemurahan hati. Kami bersyukur Bapa atas sepanjang hidup kami, di dalam keseharian kami, sepanjang hari ini. Kami boleh melaksanakan segala kegiatan kami.
Dan kami boleh berkumpul pada malam hari ini dalam persekutuan doa. Terima kasih Bapak atas penyertaan. Biarlah Tuhan Engkau berkati acara kami pada malam hari ini di dalam pujian, penyembahan kami, dan firman yang akan kami dengarkan. Biarlah urapan-Mu terjadi Bapa pada malam hari ini. Dan saat ini hadirlah Bapa, kami anak-anak-Mu mau datang mengucap syukur kepada. Kami mau naikkan syukur kami kepada Bapak Ibu. Kita bersyukur pada malam hari ini. Kita hadir di tempat ini. Kita masih diberi napas kehidupan. Ungkapkan ucapan syukur kami. Jadikan lagu ini sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan yang begitu mengasihi, yang begitu menyayangi. Kunaikkan syukur. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, Ku tinggikan, Ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, Ku tinggikan, Ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, dan pujilah nama-Mu. Naikkan syukur, mari kita berdiri Bapak Ibu. Naikkan syukur, benar Tuhan. Kami mau naikkan syukur kepadamu pada malam hari ini. Kami mau menyembah sujud di hadapan-Mu. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, menyayangi kami. Terima kasih Bapa atas segala cinta-Mu, berkat-Mu bagi kami anak-anak. Sekali lagi ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud
sejati, ungkapkan hatimu. Segala Yes. puji Para syukur lelaki, bagimu. inilah para pria sejati. Ku tinggikan Yes. namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama Bagi wanita sekarang segala puji syukur. Yes. Puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama, Sekarang kita bersama-sama terpujilah. terpujilah namamu, Terpujilah. terpujilah namamu. Benar Tuhan. Terpujilah namamu selama-lamanya. Terima Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami, memulihkan kami, memberkati kami, dan menyembuhkan kami. Dengan ucapan syukur kami Tuhan, kami percaya Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Bapak Ibu, di hadapan-Mu Yesus hadir, di hadapan kita Yesus hadir. Ungkapkanlah ucapan syukur-Mu. Dia sangat mengasihi-Mu. Katakanlah, ungkapkanlah. Sungguh Yesus mengasihi. Yesus mengasihiku. Yesus mengasihi kita semua. Thank you, Jesus. Ungkapkan ucapan syukur. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas nafas kehidupan yang boleh kami hidup hingga saat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapa. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Bila mana kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semua bukanlah karena kuat gagahnya kami, bukan karena kepintaran dan kebaikan kami Tuhan. Itu semua adalah anugerah-Mu dan berkat kemurahan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapak atas pembukaan, perlindungan, juga atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh datang untuk menyembahkan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Untuk kerinduan hati yang selalu Kau tanamkan dalam hati kami ya Tuhan, biarkanlah kami selalu memuji Engkau dalam kasih dan persaudaraan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah ungkapan syukur kami kepadamu. Dan Engkau tahu Tuhan, begitu banyak kasih-Mu di dalam hidup kami. Ajari kami, mampukan kami untuk selalu bersyukur atas segala kebaikan yang Kau berikan bagi kami. Karena Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami. Engkau Allah yang telah memulihkan kami. Engkau Allah yang telah menyembuhkan kami. Engkau Allah yang telah memberkati kami. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Ya, kita sekarang mau besarkan nama Tuhan, kita tetap berdiri, kita mau puji Dia, kita mau memuliakan namanya, karena kita tahu Tuhan adalah Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, yang mampu menolong kita di saat kita sedang di dalam pergumulan. Apapun pergumulan kita saat ini yang kita hadapi, mari kita mau besarkan nama Tuhan, kita mau puji dan kita mau memuliakan nama.
Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Semangat ya. Sekarang ibu-ibu. Tuhan yang ajaib. Yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Bapak-bapak. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita mau terima sukacita. Cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Rasakan sabda kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya lalukan badai yang bergelora. Haleluya, bawa dalam hatiku tanpa semangatku, akan kira kekuatanku. Haleluya, ku mau bersama
cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, talukan badan yang bergelora. Haleluya, Kau adalah hatiku, karena semangatku, karena kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, cita-citanya ternyata penuhiku. Dari cita-citanya penuhiku. Cita-citanya penuhiku. Bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Ya, silakan dulu. Kita percaya yang hadir di sini sudah merasakan bahwa Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita. Bagi manusia, segala sesuatu pergumulan yang kita alami, baik itu pekerjaan, keluarga, sakit penyakit, atau apapun juga, kita selalu merasa itu tidak mungkin. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh luar biasa. Dia akan mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi sangat tidak mustahil. Kita percaya kuasa-Nya, kita mau katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun bagi manusia mungkin secara tidak langsung kita berpikir itu tidak akan berhasil atau tidak akan terjadi. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil. Amin. Ku diangkat dan dipulihkan.
kita sembah Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Allah ingin menyelamatkan semua orang karena Allah adalah Esa
sekarang antara Allah dengan manusia. Mendekatlah anaknya, datanglah kepadaku, berkeluh kesahlah, aku akan mendengarkan dan akan memberi engkau kelegaan. Bersatulah, kasihlah satu dengan yang lain. Dekatlah selalu kepadaku, karena aku lemah lembut. Hai jiwaku, bersorak-sorailah engkau, itulah yang dikehendaki Allah Bapa. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas rahmat pada malam hari ini. Kami percaya Bapak, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, sudah melawat kami pribadi pribadi. Sebentar lagi Bapak, kami akan duduk diam di dekat kami untuk mendengarkan firman yang dibawakan anak-anak terkasih Bapak Markus Broto Atmajo. Berkatilah bibir dan lidah beliau Bapa. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Nya. Kami percaya Bapa, firman yang Kau tabur pada malam hari ini tidak akan pergi dengan sia-sia, boleh menjadi rema untuk kami pribadi pribadi. Bersabdalah Bapa, kami siap untuk mendengar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang zaman. Amin. Dipersilakan Bapak. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Saya senang mendengar kata luar biasa. Teman-teman, boleh ya saya pakai teman-teman aja ya? Saya mengangkat topik framing. Apa sih framing itu, teman-teman tahu nggak? Pengecualian. Oke, kurang sih. Framing. Sebenarnya kenapa saya mengangkat ini? Ini mendekati dunia politik lagi sekarang ini, kita ini sebenarnya masuk politik. Framing ini sering dipakai oleh orang-orang, ya, orang-orang politik itu seperti yang sebenarnya ini kan. Tapi bisa ke arah positif, bisa ke arah negatif. Yang bahayanya adalah kalau ke arah negatif framing itu. Framing ini sangat efektif untuk mempengaruhi jalan pikiran kita sendiri juga. Kenapa saya mengangkat framing itu sendiri? Sebenarnya di dalam perikop ini yang nanti kita akan baca bersama-sama itu kita dibentuk mindset kita juga. Ya. Jadi ada contohnya framing itu apa sih? Kita buka ya Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Mungkin ada yang mau bantu baca atau kita baca sama-sama aja ya kali ya? Gimana biasanya nih kan? Baca sama-sama aja ya. Oke.
1, 2, 3. Adapun kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk turun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedina sehari, ia menyuruh mereka ke turun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar dan dilihatnya ada banyak orang-orang lain mengambil pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke turun anggurku, dan apa yang akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 malam, ia keluar dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang membuat kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke turun anggurku. Ketika hari malam tuan itu berkata kepada penantu, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira 25, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sangat bagus untuk bekerja. Karena berpanas dari matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedina sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir di sini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas menggunakan diriku untuk berkehendak hatiku, atau dirinya hati kamu? Karena aku berhati, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah satu Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebelum aku masuk itu, tampilkan gambarnya boleh? Teman-teman, apa yang teman-teman lihat dari gambar ini? Betul sekali. Betul sekali. Tapi banyak orang mungkin yang nggak tahu gambar ini sebelumnya, mungkin akan berkata bahwa kakaknya sedang menggendong adiknya. Ini seorang tentara Jepang waktu itu. Ini kejadian benar, jadi seorang tentara Jepang, dia melihat seorang anak kakaknya ini sedang menggendong adiknya tersebut. Dan tentara itu berkata, ngapain sih kamu gendong-gendong dia juga gitu. Ya. Lalu sebenarnya si tentara itu tahu bahwa adiknya udah meninggal juga ya. Jadi si tentara itu bilang begini, buang aja supaya kamu nggak capek. Tapi si anak ini, si kakaknya ini menjawab apa? Dia tidak berat, dia adikku. Sejak saat itu, gambar ini menjadi simbol persatuan di Jepang. Jadi teman-teman, dengan gambar ini
kadang-kadang otak kita ini bermain sendiri, ya, tanpa kita melihat fakta-fakta yang sesungguhnya juga. Jadi otak kita dibentuk aja tanpa kita melihat, dengan asumsi-asumsi yang kita ambil sendiri juga. Sama juga dengan perikop yang tadi, teman-teman. Apa yang teman-teman tadi pada saat teman-teman baca, kita kupas satu-satu ya dari perikop tadi ya. Ayat 1 disebut bahwa adapun hal kerajaan sorga sama seperti tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Aku menggaris bawahi pagi-pagi benar. Jadi mungkin sekitar jam 5 pagi kan ya, sekitar gitu pagi-pagi benar kalau disebut begitu ya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah. Jadi pada saat dia berjumpa dengan orang-orang pekerja-pekerja yang ada yang sudah datang pagi-pagi untuk mencari pekerjaan, dia melakukan negosiasi nggak? Ayo bekerja, saya akan bayar, sepakat ya. Sepakat upahmu berapa? Sedinar sehari. Ya. Ia menyuruh mereka kebun anggurnya. Jadi udah tuh mereka pergi. Nah, tahu berapa orang yang sebut sini kan? Ya. Lalu kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi. Dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Kalau teman-teman melihat si pencari pekerja ini, si tuan rumah ini mendengar hal ini, apa yang ada dalam benak teman-teman mengenai tuan rumahnya? Murah hati ya. Dan dia keluar lagi, dia udah mau mengerjakan yang jam 5 pagi tadi ya. Lalu mereka juga dia bilang, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas, aku garis bawahi ini, apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi lagi. Ada kesepakatan nggak teman-teman? Ada, tapi tidak ada nilainya. Hanya disebut apa yang pantas. Tidak ada nilainya. Ya. Lalu kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi. Jadi berapa kali itu, teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5 kali dia keluar ya. 5 kali dia keluar, masih mendapati orang-orang. Sampai hari ini ada loh orang-orang seperti itu, teman-teman. Di dekat rumah saya, di dekat gereja tempat saya pergi, ada tuh orang-orang yang berdiri, dia duduk di pinggir jalan membawa paculnya dan tungkinya. Untuk apa? Untuk dipekerjakan. Ya. Sampai hari ini masih ada seperti itu juga. Lalu di ayat 7 kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami, katanya, lalu kata yang tuan rumah kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggur. Ya. Jadi teman-teman, kenapa mereka nggak mau? Mereka ini yang pada saat keluar si tuan rumahnya pada saat keluar jam 9 pagi, jam 12, 3 petang, jam 5 petang masih mendapatkan orang-orang yang masih belum bekerja. Kenapa? Gak ada yang bayar, gak ada yang mempekerjakan mereka ya. Jadi bersyukur nggak mereka kalau dipanggil? Bersyukur ya, oke. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Namun di sini ada mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Inilah ada framing yang mulai dibentuk oleh tuan rumah tersebut. Framing apa? Inilah framingnya, jadinya framingnya ini ya, yang dari ayat 9 inilah sampai dengan 16 itu.
Itulah framingnya. Ya. Ayat 9 mengatakan bahwa maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kalau kita sebagai pekerja tersebut, kita baru bekerja 1 jam, lalu terusannya kita dibayar 1 dinar. Mereka yang bekerjanya lebih lama mengharapkan sesuatu nggak lebih? Tentu ya, manusiawi banget kan ya, gitu. Logika ya. Itulah framing yang dibentuk, teman-teman, yang aku maksud gitu. Ya. Nah, framing ini seperti tadi aku bilang, bisa positif, bisa negatif, tergantung yang mau membuat framing ini seperti apa. Framing ini sangat efektif sekali, sangat efektif. Framing sangat efektif, sering dipakai. Dalam politik pun juga demikian, sering dipakai. Lalu mereka jadinya mereka menerima, lalu terusannya yang datang terakhir, yang datang di awal, mereka itu bersungut-sungut kepada tuannya. Ya. Katanya mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Lumrah sih ya, kalau berkeluh kesah seperti itu ya. Saya mungkin juga akan berkeluh kesah seperti itu juga, gitu. Ya. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau, bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Yang berkeluh kesah siapa? Pekerja yang mana? Yang awal, yang udah ada kesepakatan 1 dinar. Jadi dia bilang, saya nggak berlaku nggak adil, udah sepakat kok kita. Ya 1 dinar. 1 dinar itu kurang lebih sekarang ini 48.000 rupiah, kurang lebih. Jadi kalau di zaman itu menerima 50.000 rupiah, hampir 50 rupiah sehari, sekarang pun juga lumayan, terima 50.000 rupiah per hari. Jadi lalu Tuhan itu berkata, ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Teman-teman, sebenarnya sih judul yang tepat untuk perikop ini adalah adil, iri hati, dan murah hati. Sebenarnya tadi bilang ya. Ada keadilan, ada iri hati, ada murah hati. Contoh-contoh itulah yang mau diberikan dalam perikop ini sebenarnya. Tuhan itu siapa? Tuhan itu adalah Allah, Allah sendiri. Kita bisa berkaca kepada diri kita sendiri. Pada saat kita misalkan diberikan sesuatu oleh Tuhan, ya. Lalu kita kadang-kadang bersungut-sungut, Tuhan kok cuma segitu sih mau memberikan saya? Ya. Kita suka tawar-menawar sama Tuhan juga. Kita suka juga, Tuhan kok masih nggak mengaku nih kayak gini. Ya. Kita seolah minta lebih lagi dari Tuhan juga. Padahal kita pada saat kita berdoa mungkin kita mintanya segitu, ya, Tuhan udah berikan juga gitu. Nah, teman-teman, sering kita melakukan hal serupa juga. Ya. Kadang-kadang kita kalau melihat orang kita juga udah melakukan framing kepada orang tersebut. Entah itu dari penampilannya, entah itu dari kelakuan sebelumnya, entah itu dari latar belakang keluarganya. Sama seperti pada saat Yesus dulu. Pada saat Yesus dia pergi dari kota ke kota, dia melakukan apa? Dia melakukan mujizat. Namun pada saat dia kembali ke kotanya, apa yang dikatakan? Apa yang dikatakan oleh orang-orang di kotanya tempat dia?
kayu. Kok bisa melakukan gitu? Kok bisa dia berkata dengan kuasa seperti itu? Framing. Jadi, itulah framing. Nah, teman-teman, yang di dalam kotanya Yesus tersebut, dia tidak mau menerima Yesus. Karena di dalam benaknya dia sudah nge-frame orang yang ada dalam kotanya dia, orang yang anak tukang kayu itu siapa sih? Nggak, kok bisa punya kuasa seperti itu, mereka nggak mau terima hal tersebut. Padahal Yesus sudah melakukan banyak mukjizat di tempat-tempat sebelumnya. Dia sudah melakukan banyak penyembuhan. Dia sudah memberikan keadilan. Dia sudah memberikan banyak hal yang contoh aja. Keadilan itu yang dia berikan adalah kepada orang yang mau melempari batu. Pada saat itu hukum rajamnya, karena melakukan sesuatu sehingga hukum rajam dengan batu sampai meninggal. Ya. Tapi Yesus tidak melakukan hal tersebut. Karena apa? Karena itu tadi ada kemurahan hatian daripada Yesus juga. Ya. Di mana murah hati itu ada di saat itu adalah pengampunan terhadap wanita tersebut juga. Teman-teman, aku sharing aja ya. Sharing kejadian kita sehari-hari seperti apa sih dengan rekop seperti ini. Adil, iri hati, dan murah hati tersebut ya. Di dalam komunitas, contohnya dalam komunitas kita nih kan dalam komunitas ya, kadang-kadang ada timbul iri hati kan? Ada ya? Pada saat kapan tuh timbul iri hatinya? Maaf? Kurang diperhatikan. Oke. Kurang diperhatikan, lalu terusannya dia merasa bahwa gua kan juga berkontribusi, kok gua nggak diperhatiin sih ya. Gua kan juga maafin saya dengan gua dan lu. Gua kan juga melakukan persiapan juga, gua kok nggak dikasih say thank you atau apa gitu ya. Jadi ada kecewaan, sehingga kekecewaan itu juga menimbulkan apa? Menimbulkan iri hati. Iri hati itu terus membuahkan apa? Luka, dendam. Lalu bisa ujung-ujungnya, gue nggak mau aktif lagi deh. Dia keluar dari persekutuan doa. Dia keluar dari kekatolikan dunia. Teman-teman, hal-hal apa kira-kira yang ini kita cari solusinya aja ya, contoh-contoh solusi ya, untuk menghindari. Kita sudah tahu bacaan ini seperti ini, hal-hal apa sih yang harus kita lakukan jadi supaya nggak terjadi ya. Kita cari solusinya ya. Catatan saya di sini, gimana nih jadinya nih kita agar kita bisa mengatasi hal-hal tersebut supaya kita juga nggak jatuh dalam, nggak mengakibatkan orang lain iri hati. Jangan sampai kita mengakibatkan orang lain iri hati. Hal apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Selalu berpikir positif. Oke, good. Kalau seseorang walaupun orang itu kayaknya nggak ini, kalau itu tidak lain, tapi selalu punya sisi baiknya, sisi positifnya. Jadi saya tidak ada pikiran Ya, jaga hati. Kalau di sisi kita yang tadi ibu tadi bilang bahwa dari perhatikan, misalkan saya yang sedang memperhatikan ibu tadi.
apa yang harus saya lakukan? Lebih memperhatikan dengan cara oke, dia sudah dilibatkan tapi dia nggak diperhatikan. Bicara lagi Pak, komunikasi harus kebenaran lagi ada apa? Jadi kata lagi Pak. Di gereja tempat saya beribadah, saya melakukan misa juga. Aku nggak tahu di sini, tapi aku melihat di gereja-gereja lain juga mirip sih. Di akhir daripada misa, romo mengatakan apa biasanya? Belum, sebelumnya. Ada mengucapkan terima kasih nggak? Oh ya, terima kasih. Terima kasih kepada Atib, terima kasih kepada kurnya, terima kasih kepada distinarnya, kepada prodiakonnya, kepada tim daripada audionya gitu ya. Diucapkan terima kasih tersebut. Ya. Jadi hal tersebut bisa nggak mengurangi juga supaya orang nggak merasa dikecewakan. Diperhatikan, ya. Ucapkanlah terima kasih. Karena apa? Hal kita semua yang kita lakukan di PD kita sudah melakukan nggak bisa terjadi kalau nggak ada keterlibatan dari semuanya. Baik teman-teman yang datang sini juga loh. Ya, kalau nggak ada teman-teman PD ini nothing gitu maksud saya juga. Ya. Jadi kita mengucapkan terima kasih, kita sapa mereka satu persatu. Ya. Sapa mereka, ucapkan, apresiasikan mereka juga. Sama di kantor juga begitu juga. Di kantor kalau misalkan saya dibilangin bahwa oh Gus thank you lo udah berhasil sini terus dia kasih penghargaan apa itu segala macam. Saya di kantor kalau menerima hal tersebut saya juga bilang bahwa saya nggak sendiri melakukan hal ini. Karena sebenarnya tim saya yang melakukannya, bukan saya. Ya. Karena saya tidak bisa melakukan hal tersebut tanpa tim saya. Ya. Jadi tanpa teman-teman juga nggak bisa. Kita ada tim work di sini juga. Ya. Jadi sapa mereka, berikan apresiasi kepada mereka satu persatu. Ya. Mungkin umat ya sama pastor, kalau misalnya kalau bisa tadi nggak bisa ditutupi satu-satu, pastor juga nggak akan mengenal nama satu-satu daripada umatnya juga. Tapi setidaknya sekelompok-kelompok itu bisa diucapkan juga. Kita mengapresiasi mereka juga. Hal apa lagi teman-teman? Tadi misalnya contoh kita mengapresiasikan tim kita juga. Kita bersifat adil dengan hal tersebut. Ada yang sifat adilan di sana juga ya. Kita mengapresiasikan tim kita, bahwa bukan gua sendiri. Tapi tim lain-lain ini gue sama teman-teman gue yang bisa melakukan hal ini. Jadi kita mengapresiasikan mereka dengan keadilan tersebut. Ya. Lalu pada saat kita ada sifat murah hati dari kita juga enggak dalam hal tersebut? Ada sifat murah hati juga. Ada sifat apa lagi? Menghargai. Betul. Ya. Betul. Sangat penting. Ada sifat humble juga, rendah hatinya juga. Jadi hal-hal tersebut kalau kita menghargai seperti tadi dalam perikop tadi ya, kalau kita menghargai apa yang sudah menjadi manfaatnya kita, yaitu satu dinar dalam kesepakatan tersebut, nggak akan terjadi tuh dia berkeluh kesah. Betul sekali. Ya. Jadi hal tersebut harus aku sih belajar banyak nih dari perikop ini semua. Ya. Pada saat misalkan saya tidak diperhatikan pun saya juga nggak boleh berkeluh kesah diri juga. Karena saya melihat dari perikop ini, saya merefleksikan diri saya dalam perikop ini juga. Saya mau ambil contoh lagi, ini sebuah cerita kali ini.
Di dalam sebuah hutan tinggallah sekelompok burung elang. Ada seekor burung elang yang iri pada burung elang lainnya karena burung tersebut dapat terbang lebih tinggi darinya. Suatu hari ia melihat si elang ini yang iri tadi, ia melihat seorang pemburu yang sedang berburu di dekatnya. Burung elang itu mendekati sang pemburu dan mulai bernegosiasi sambil berkata, "Hai pemburu, tidakkah kau melihat burung elang yang ada di sana? Maukah kamu memanahnya? Lihatlah bulunya yang indah dan menawan itu." Pemburu tersebut heran, namun ia juga tertarik mendapatkan seekor burung elang. Ia menyetujui permintaan burung elang tersebut, namun dengan syarat. Burung elang itu mau merelakan beberapa helai bulunya untuk dipasang di anak panahnya agar anak panah tersebut dapat melesat lebih tinggi lagi. Ya. Terdorong dengan rasa iri dan dengki, elang itu kemudian menyetujui syarat yang diberikan oleh pemburu tersebut. Tanpa berpikir panjang, si elang yang iri hati mulai mencabuti bulunya, ya, dan menyerahkan kepada sang pemburu. Anak panah pun dilepaskan dan melesat dengan cepat. Namun sayang, burung elang yang menjadi sasaran tersebut terbang lebih tinggi lagi sehingga nggak kena dirinya. Melihat kegagalan itu, burung elang yang iri kembali memberikan bulunya kepada pemburu karena didorong oleh rasa iri dan dengki. Tetapi sayang, meleset lagi sampai akhirnya sudah habis bulunya. Jadi si elang itu nggak bisa terbang. Si pemburu dengan cerdik dia mendapatkan seekor elang tersebut. Iri dengki jadinya membahayakan diri sendiri nggak? Betul teman-teman, sangat membahayakan diri sendiri. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri dengki membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Betul ya? Tadi yang di cerita tadi itu merupakan contoh dari Amsal 14:30. Iri hati itu bukannya akan memberikan kepada diri kita sesuatu yang lebih, tetapi justru akan mengeringkan diri sendiri. Jadi memiliki rasa iri dan dengki pada orang lain membuat kita jadi apa? Terkurung dalam kejahatan sendiri kita. Kita kurung diri sendiri jadinya. Jadi, kita merangkeng diri kita dengan kejahatan juga jadinya. Dengan pikiran-pikiran yang negatif. Tadi Ibu juga bilang, kita harus berpikir positif jadinya juga. Kita juga ingat kisah Kain dan Habel. Ada iri dan dengki di sana juga, ya, yang menyebabkan ada pembunuhan di sana juga. Ada 3 cara efektif yang aku tulis di sini untuk mengatasi perasaan iri. Kalau pada diri kita sendiri juga jadi. Kalau tadi sebagai orang yang jangan sampai membuat iri hati pada orang lain, tapi pada diri kita sendiri. Kalau kita itu hal-hal apa yang harus kita lakukan? Pertama, tadi seperti yang dibilang juga, yaitu kita belajar mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena hanya dengan dekat Tuhan saja, maka akan ada damai dalam hati kita. Tadi aku mendengar bahwa marilah kamu yang letih dan lesu, datanglah kepada Aku. Iri itu tadi kan membusukkan tulang. Jadi kita letih lesu, datanglah kepada Tuhan.
Kedua, belajarlah bersyukur atas apa yang kita miliki. Saat hati kita dipenuhi rasa syukur, maka kita tidak akan memikirkan apa yang lebih baik dari itu, sehingga otomatis kita dapat mencegah timbulnya iri hati tersebut. Ketiga, belajarlah untuk selalu berpikir positif dalam situasi apapun. Berpikirlah positif, baik itu terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Tadi contoh yang di perikop tadi, ya kita berpikir positif aja. Kita udah kerja mungkin berapa jam ya? 13 jam. Mungkin kalau asumsi yang jam 5 pagi tadi awal udah bekerja, jam 6 kira-kira 6 sore si tuan rumahnya itu memberikan upahnya. Jadi 13 jam. Ya kita bersyukur di hari tersebut kita dikaryakan oleh si tuan rumah tersebut. Ya, kita bisa mendapatkan nafkah juga. Jadi teman-teman, jangan pernah menyimpan iri hati dalam diri kita. Ya. Jangan pernah mau dikuasai olehnya. Jangan pernah. Nah, hati-hati kalau kita udah mulai dikuasai, kita mesti sadar. Bagaimana kita bisa tahunya? Bagaimana kita bisa sadarnya bahwa kita udah mulai dikuasai? Itu ada nggak perasaan, ih, kok gue nggak senang ya sama dia? Kok jadi benci ya sama dia? Kok berasa kayak mau mengikut dia ya sekarang ya? Itulah, hati-hati, itulah tanda-tandanya. Jadi, ya. Aku ada menulis di sini gini. Keadilan dan kemurahan Allah sendiri dipergunakan untuk menjelaskan mengapa Yesus mewartakan kerajaan. Ini kan tadi kan adalah di awalnya daripada perikop tersebut. Adapun kerajaan sorga sama seperti tuan rumah yang mencari, yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerjaan. Jadi itu adalah ibaratnya kerajaan sorga. Ya. Jadi baik kepada mereka yang sudah saleh maupun domba-domba yang sesat di Israel, itu ada keselamatan dirinya, ada damai, ada kemurahan hati Tuhan di sana, ya. Ada keadilan Tuhan di sana juga. Jika mereka menerima pewartaan dari Tuhan, kedua kelompok itu, dari dua kelompok itu apa maksudnya? Yang merasakan jadi korban dan yang menjadikan korban itu akan mendapatkan pengampunan, keadilan, kemurahan hati dari Tuhan itu sendiri juga. Jadi kalau kita ingin mendapatkan anugerah yang sama dalam kerajaan Allah, mari kita lakukan bagian-bagian kita dengan adil, murah hati, dan juga berempati kepada orang lain. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Markus atas bermanfaat pada malam hari ini. Kita kasih sekali lagi applause buat Pak Markus. Luar biasa, Tuhan Yesus luar biasa. Ya, mari Bapak Ibu kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan untuk semua, untuk kemuliaan Tuhan juga. Sungguh ku bangga Bapak. Kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup
saja berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Aku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak atas firman yang ditaburkan pada malam hari ini lewat tangan Bapak Markus. Biarlah Engkau berkati Bapak Markus di dalam segala pelayanannya, di dalam pekerjaannya, dan Engkau berkati juga keluarganya, sehingga Bapak boleh terus menjadi berkat dimanapun berada Bapak Markus. Kami juga Bapak pada malam hari ini, kami berdoa bagi kami semua yang telah mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Kiranya Engkau berkati kami semua anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Engkau tahu Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan permohonan kami mau hantarkan kepada-Mu pada malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang mau mengabulkan permohonannya, dipersilakan. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Anastasia Rosmawati yang saat ini sedang sakit psikosomatik. Mohon ketenangan jiwa dan hilangkan ketakutan di dalam hidup Ibu Anastasia Rosmawati agar boleh dipulihkan dan disembuhkan. Mari kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi pastor paroki kami, Pastor Deret dan juga Pastor Purnomo beserta suster di paroki kami. Biarlah Bapa Engkau berkati mereka dalam karya dan pelayanan mereka dan juga kesehatannya. Engkau berikan rahmat yang mereka butuhkan di dalam mengembalakan umat-Mu di paroki Tosedo ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi anak-Mu Ibu Sylvia Kusimo yang Engkau panggil 4 hari yang lalu. Biarlah Engkau Tuhan berikan rahmat pengampunan, Engkau terima dia di sisi-Mu, dan juga besok akan pemakamannya Engkau berikan semuanya boleh berjalan dengan baik sehingga semua terlaksana seturut dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seseorang yang didiagnosa dokter Peter kista kecil di mulut rahimnya. Mohon pemulihan dan kesembuhan karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk anakmu Matthew yang saat ini sedang melakukan lamar kerja. Berikanlah pekerjaan yang terbaik seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman saudara kerabat kami yang telah mendahului kami Bapak. Kami mau berdoa untuk Valencia Jinan Wijaya yang telah berpulang ke rumah Bapak 2 tahun 3 bulan 26 hari yang lalu. Untuk Bapak Benedictus Budiruku, untuk Bapak Wiselia, Ibu Benedita Tanggingwa, Ibu Johanna Jangga, Ibu Deborah Bice. Kiranya Bapak, kami percaya Bapak di surga telah mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka, dan kami percaya Bapak juga memberikan kedamaian abadi, kebangkitan badan, kehidupan kekal di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang bidang bekas tunggal yang saat ini kondisi badannya sedang tidak enak. Kiranya Bapak boleh pulihkan dan sembuhkan, juga Andi yang masih dalam tahap pemulihan boleh diberikan kesehatan untuk kami semua yang ada di tempat ini. Bapak senantiasa memberikan kesehatan, pemulihan dan kekuatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi para lansia di paroki kami. Berikanlah mereka Bapa kesehatan, kekuatan juga penghiburan di dalam kesendiriannya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menghibur para lansia kami, dan berikan juga bagi kami anak-anak yang mendampinginya. Engkau berikan kami hati yang sabar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga Bapak mau berdoa untuk komunitas kerahiman ilahi Bapak. Kiranya Engkau boleh tambah-tambahkan umat-Mu untuk lebih mengenal apa itu kerahiman ilahi, bagaimana mengenai doa-doa dan pengajaran iman setiap yang diadakan pada Jumat kedua dan keempat. Kiranya boleh makin bertambah dan bertambah. Umat-Mu merindukan untuk berdevosi, korban dan pengajaran iman kerahiman ilahi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi camp angkatan ke-14 yang di paroki kami saat ini sedang berjalan. Biarlah Engkau berkati anak-anak-Mu untuk boleh menemukan kasih-Mu, mengalami sukacita, mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu, dan berikan juga keteguhan hati bagi panitia untuk boleh mereka terus melayani sampai selesai. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk konvenda yang akan diadakan di bulan berikutnya. Bapak, kiranya Bapak boleh campur tangan sehingga acara konvenda boleh berjalan dengan baik dan lancar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi kami semua anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami, permohonan kami. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Yang sakit biarlah Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, Engkau berkati kami semua anak-anak-Mu. Dan pada malam hari ini juga Bapa, ajari kami untuk selalu mendekatkan diri kepada-Mu, bersyukur dan berpikir positif, karena Engkau Allah yang adil dan murah hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ke hadapan-Mu. Dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati kami Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun kami, membimbing kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang berkenan di hati-Mu. Ajari kami Tuhan untuk selalu lebih dekat. Ajari kami, berikan hati yang untuk selalu kami rindu akan Engkau, memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Pertama-tama kami dari PDKK mengucapkan terima kasih untuk Bapak Broto Armujo yang telah memberikan firman-Nya pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk semua Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini, yang selalu setia datang setiap hari Senin untuk selalu memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Nya. Firman minggu depan akan diinfokan kemudian, juga temanya akan diinfokan kemudian. Kami semua mengundang Bapak Ibu, saudara terkasih untuk hadir kembali setiap Senin untuk selalu kita sama-sama bersekutu, selalu mendengarkan firman, memuji dan memuliakan Tuhan kita. Pengumuman untuk tanggal 30 September 2023 ada outing lansia PD PKK KAJ. Mungkin ada kliennya.
Oh ya, oke, saya bacakan ya. Ini acara outing lansia PKK se-KAJ tanggal 30 September 2023, mulainya pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Taman Budaya Tionghoa Taman Mini Indonesia Indah. Untuk biayanya per orang 75.000, sudah termasuk konsumsi, snack, tiket masuk, bisa ditransfer di Perhimpunan Syekina Bina Insani BCA 308 13 kali 3333. Saya ulangi ya, bisa ditransfer ke Perhimpunan Syekina Bina Insani BCA 308 13 kali 3333, karena ini acara PDPKK yang adakan dari Syekina, semua PDPKK serta AJ. Jadi Bapak Ibu bagi yang ingin hadir dan turut di acara outing lansia PDPKK KAJ ini, kami persilakan boleh langsung transfer ke nomor yang sudah saya sebutkan. Nanti boleh diinfokan, nanti kami akan bantu menginfokan ke situ kalau sudah ada bukti transfernya. Ya, nanti mereka yang akan memberikan biasanya kumpulnya di Syekina biasanya. Yang Duta Merlin, Fatima PC ya. Fatima saya lupa sih. Blok B. Oh iya, oke, makasih seperti Blok B 43 dan 45. Jadi nanti boleh kalau memang sudah ada yang transfer, nanti boleh diinfo kami, nanti kami akan coba membantu untuk menginfokan ke Syekina siapa-siapa yang ikut, karena ada juga beberapa lansia yang menanyakan mengenai akomodasi, nanti bisa langsung dengan mereka. Karena kebetulan kami tidak bisa ikut, kami ada tugas di paroki, tugas pun untuk misa Sabtu sore. Jadi kami tidak bisa ikut, mohon maaf. Jadi untuk para lansia atau Bapak Ibu yang ingin ikut hadir, boleh dipersilakan menghubungi kontak dari yang sudah diumumkan. Tinggal diinfokan ke kami, nanti kami bantu untuk meneruskan ke Syekina. Terima kasih. Kami undang lagi Bapak Ibu untuk datang Senin mendatang. Kita boleh penuhi bangku-bangku yang masih kosong, boleh kita ajak siapapun yang kita kenal, teman, anak, saudara, kerabat atau siapa saja, dengan sama-sama datang bersekutu memuji memuliakan Tuhan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nanti nomor rekeningnya kalau kurang jelas mungkin nggak sempat boleh nanti langsung sama Cik Ya, ya. boleh. Oke, silakan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akhiri persekutuan kita. Mari kita bangkit berdiri. Jangan lelah kita bekerja di ladang kerja. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus beri kekuatan yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja di tanah Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Gelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah yang gelombang, timbullah tanah yang berubah,
siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun.